Assalamualaikum anak-anak kelas 2A. Hari ini Bu Ana akan membahas tentang tema 8 subtema 2 yang sudah kita pelajari. Nah, di sini Ibu akan mengambil inti-inti sarinya dari beberapa mapelnya. Nah, kita mulai dari sekarang. Yang pertama, pelajaran PPKN. Di pelajaran PPKN di tema 8 subtema 2 ini kita belajar tentang perbedaan agama dan perbedaan suku. Yang sudah kita pelajari tentang agama yaitu di Indonesia ada 6 agama yang dipercayai. Apa saja? Yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk macam-macam kitab, salam, tempat ibadah, dan hari rayanya kita sudah pelajari itu. Nah, untuk suku di Indonesia sangat banyak sekali. Kita juga sudah mempelajarinya. Nah, karena Indonesia memiliki keunikan, yaitu agama, warga yang memiliki agama dan suku-suku yang berbeda, sehingga Indonesia memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kelamin, dan berbeda fisik, itu kita harus tetap bersatu dan harus saling menghargai dan menghormati. Nah, seperti itu ya. Nah, sikap apa aja sih yang harus kita miliki agar tercipta kerukunan dalam persatuan? Nah, sudah kita pelajari, akan Ibu ingatkan kembali, yaitu yang pertama harus memiliki sifat yang toleransi. Ya, toleransi itu kita harus saling memaklumi tentang perbedaan agama dan suku. Itulah toleransi. Nah, kemudian saling membantu. Walaupun berbeda kita harus saling membantu, saling menghormati, menghargai, dan lainnya masih banyak lagi. Harus saling berbagi, harus saling menyayangi, ya, masih banyak lagi. Nah, permainan apa saja sih yang membutuhkan kerjasama? Yang pertama, itu banyak sekali ya permainannya. Nih, akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu gobak sodor. Yang kedua, lempar tangkap bola. Yang ketiga, kasti. Yang keempat ada peta umpet. Dan yang kelima ada jungkat-jungkit. Tahu jungkat-jungkit ya? Enjot-enjotan biasanya. Nah, ini apakah hanya ada 5 permainan ini? Tidak. Masih banyak lagi permainan-permainan yang lain. Misalnya yang sudah kita pelajari yaitu congklak. Congklak juga harus kerjasama ya. Kemudian engklek, kemudian permainan bola seperti sepak bola, bola voli, bola basket, seperti itu. Masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kita mempelajari tentang dokumen. Dokumen itu adalah surat penting, Nak. Nah, surat penting itu harus dijaga, harus disimpan dengan baik. Nah, apa aja sih dokumen itu? Jadi dokumen itu ada yang pertama dokumen keluarga. Dokumen keluarga itu ada banyak sekali. Sebenarnya dokumen keluarga pribadi juga termasuk dokumen, ada yang masuk ke dokumen keluarga juga. Tapi dokumen di sini yang Ibu catat yaitu dokumen keluarga ada KK. KK itu kepanjangan dari kartu keluarga. Kenapa disebut dokumen keluarga? Karena di situ ada data-data tentang keluarga kita. Ada kepala keluarganya, ada alamat rumah kita, ada nomornya, nomor KK, ada NIP kita juga, ada nama semua anggota keluarga, tempat tanggal lahir masing-masing anggota keluarga, dan orang tua dari keluarga, jenis kelamin pun ada, ya. Banyak sekali. Itu bisa kalian buka, boleh pinjam kakak dengan
ayah atau bunda kalian. Dilihat di situ ada apa aja sih? Nah, apakah yang Bu Ana sebutkan itu ada semua? Nah, coba diperhatikan. Nah, yang kedua adalah dokumen pribadi. Dokumen pribadi ini banyak sekali, nah, banyak sekali dokumen pribadi. Misalnya yang pertama kita dapatkan setelah lahir itu ada akte kelahiran, itu adalah dokumen pribadi karena di situ ada itu milik kita. Jadi setiap orang memiliki akte kelahiran, makanya disebut dokumen pribadi. Kemudian selain akte kelahiran, ada misalnya kalian sudah masuk sekolah. Masuk sekolah juga mendapatkan kartu pelajar. Nah, itu juga dokumen pribadi karena setiap orang kartu pelajarnya beda-beda. Jadi satu kartu pelajar itu untuk satu orang. Seperti itu ya. Di sini tidak Ibu tulis. Tidak apa-apa, tapi itu termasuk dokumen pribadi juga. Nah, setelah kalian sekolah, kalian akan mendapatkan rapot setelah ulangan ya. Nah, rapot ini juga termasuk dokumen pribadi karena setiap orang memiliki rapot yang berbeda ya. Satu rapot itu hanya milik untuk satu orang. Kemudian ada setelah mendapat rapot kita juga kalau sudah lulus kita akan mendapatkan ijazah. Nah, ijazah ini yang kita gunakan untuk menempuh jenjang sekolah berikutnya. Misalnya kita mau masuk SD berarti harus mempunyai ijazah TK. Mau masuk SMP berarti harus mempunyai ijazah SD. Setelah ujian kalian akan mendapatkan ijazah yang namanya ijazah, dokumen yang namanya ijazah. Nah, ijazah ini gunanya untuk melanjutkan jenjang sekolah berikutnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya KTP atau kepanjangan dari kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk itu disingkat KTP. Biasanya disebutnya hanya singkatannya saja, KTP-nya saja. Nah, KTP ini dimiliki setiap anggota warga negara Indonesia. KTP ini hanya dimiliki untuk warga yang usianya lebih dari 17 tahun. Jadi kalau kurang dari 17 tahun ke atas ya yang memiliki KTP, yang di bawah 17 tahun itu belum punya KTP. Kalian untuk sekarang ini sudah ada yang di bawah 17 tahun tapi bukan KTP. Kartu KIA. KIA ya namanya, bukan KTP. Kepanjangannya dari KIA itu kepanjangan dari kartu identitas anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau KTP itu untuk 17 tahun ke atas, kalau yang di bawah 17 tahun dia memiliki KIA. Ini tidak Ibu tuliskan KIA-nya, tapi KIA juga termasuk dokumen pribadi karena dokumen pribadi ini banyak sekali kalau harus Ibu tuliskan semua. Nah, yang terakhir Ibu tuliskan di sini yaitu SIM. SIM itu kepanjangannya yaitu surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi ini gunanya untuk jika kita akan menggunakan kendaraan, kita harus memiliki SIM. SIM ini surat izin mengemudi. Misalnya SIM itu bermacam-macam. Nah, ada SIM A, SIM B, dan SIM C. SIM A itu untuk jenis kendaraan besar ya, mobil-mobil besar seperti truk, bus. Nah, seperti itu harus menggunakan SIM A. Kemudian SIM B. SIM B itu untuk jenis kendaraan yang mobil tapi kecil seperti mobil pribadi ayahmu. Nah, seperti itu masuknya ke SIM B, harus punya SIM B kalau ingin mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian SIM C. SIM C itu untuk motor ya nak, untuk motor. Jadi kalau ingin mengendarai motor kalian harus memiliki SIM C. Kalau tidak punya SIM C ya tidak boleh menggunakan motor ya. Tidak boleh mengemudi sendiri, harus bolehnya dibonceng seperti itu ya. Tidak boleh mengemudikan sendiri karena belum punya SIM.
Nah, SIM ini kita dapatkan jika umurnya sudah berusia 17 tahun ke atas. Kalian belum 17 tahun ke atas, belum punya KTP. Nah, syarat untuk membuat SIM itu adalah KTP. Harus punya KTP. Kalau udah punya KTP boleh bisa bikin SIM. Tapi kalau belum punya KTP tidak bisa bikin SIM. Nah, jadi untuk kalian yang belum 17 tahun ke atas berarti tidak boleh naik motor. Ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita gimana sih caranya menyimpan dokumen atau surat penting itu? Yang pertama, nak, harus dilaminating. Mengapa harus dilaminating? Karena kalau sudah dilaminating, itu kalau terkena air itu tidak akan basah, ya. Dan tidak binatang-binatang yang suka memakan dokumen itu tidak suka karena ada plastiknya, gitu. Jadi dengan laminating itu dokumen akan tidak mudah rusak, seperti itu. Yang kedua, setelah dilaminating harus disimpan di dalam map atau di lemari, dimasukkan di map, kemudian dimasukkan lagi ke dalam lemari, disimpan sehingga jika kita akan menggunakannya kita tidak akan susah payah untuk mencarinya. Kalau meletakkannya sembarangan, nanti ketika digunakan kalian akan sulit mencarinya. Di mana ya KTP-nya? Di mana ya? Nah, seperti KTP dan SIM biasanya juga sama orang tua kalian bisa juga disimpan di dompet karena harus sering dibawa kemana-mana. Kalau bepergian, kalau mengendarai kendaraan itu harus dibawa. Jadi SIM dan KTP biasanya disimpannya di dalam dompet, seperti itu. Itu ya untuk dokumen. Sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Matematika kita sudah belajar tentang jam kemarin ya. Ingat, jam dinding, jam digital, jam analog, jam yang ada di kelas kita itu jamnya hanya ada angkanya sampai 12. Nah, kalau jam 12 siang itu berarti kan jam 12.00. Nah, kalau jam 1 gimana? Jam 1 siang. Kemarin kita sudah membahas jam 1 siang itu jam 13.00. Kemudian selanjutnya sampai jam 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu jam 8 malam. 21, 22. Jam 22 itu jam 10 malam. Nah, jam 23, jam 11 malam, jam 24 atau jam 00 itu adalah jam 12 malam. Sehingga dalam satu hari itu ada 24 jam, ya. Kemudian, 1 jam itu ada 60 menit, ya. Jadi kalau setengah jamnya itu ada yaitu 30 menit. Kan kita sudah belajar tentang menit ya kemarin. Ingat kata Bu Ana, kalau di jam analog, jam yang ada jarumnya, itu satu angka, nomor 1, dari nomor 12 ke nomor 1, itu ada 5 menit, ya, 5 menit. Jadi, kalau kita tambahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai muter ke jarum jam yang ke-12, itu ada 60 menit. Nggak percaya? Ayo hitung sendiri jamnya di rumahnya masing-masing. Hitung 5 tambah 5 tambah 5 sampai jarumnya ke angka 12 lagi. Itu ada 60 menit ya. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kemudian cara menghitung lamanya kegiatan. Caranya yaitu yang pertama, selesai kegiatan dikurangi dengan mulainya kegiatan. Misalnya, mulai kegiatannya jam 8, selesainya jam 10. Berarti cara menghitungnya, cara pertama boleh kita manual dari jam 8, 9, 10. Berarti 2 jam ya. Berarti 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 itu. Boleh juga disusun ke bawah seperti ini. Nih, jam 10.00 dikurang 08.00. Nah, tinggal kurangin 0 kurang 00, 0 kurang 00. Ini 0 dikurang 8 nggak bisa, langsung 10 dikurang 8, 2. Berarti lamanya kegiatan ada yaitu selama 2 jam.
2 jam ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bu, misalnya nih ya, mau menghitung tentang lamanya kegiatan belajar di sekolah kalian kemarin ketika PTM. Itu mulainya dari 7:30. Nah, kan ada setengahnya tuh. Jadi caranya gimana ya? 7:30 kita tulis dulu. Misalnya mulainya 7:30. 7:30 itu 7:30. Ini mulainya. Kemudian selesainya jam berapa kalian? Kalian itu selesainya jam 12:45. Oke, Bu Ana misalnya 12 lah ya. Kita bulatkan jadi 12:00. Nah, pulangnya jam 12. Nah, caranya gimana? Caranya boleh susun ke bawah, boleh. Kita tulis dulu 12, kan yang akhirnya dulu ya, 12:00. Nah, kemudian di sini 7:30. Kita kurangi. Cara pengurangannya, lihat 0, kita tulis 0. Nah, di sini 0 dikurang 3. 0 dikurang 3 ini tidak bisa. Berarti pinjam 1 di sini. Ini 12 kita hapus tinggal 1 ya. Terus di sini berarti tambahin 1 bukan. Karena 1 menit 1 jamnya itu 60 menit, berarti di sini 60, Nak. Nah, nulisnya 60 di sini ya. Ini 0 tetap 0 ya. Nah, ini jadi 6, Nak. Nolnya jadi 6. 6 dikurangin 3 jadi 3. Titiknya tulis lagi. Kemudian 1 dikurangi 7 nggak bisa, langsung 11. 11 dikurangi 7. Berapa 11 kurang 7? 4. Nah, 4:30 berarti lamanya kegiatan 4 jam 30 menit atau 4 jam setengah gitu ya. Paham? Oke, nah seperti itu kalau untuk menghitung bagian yang ada menitannya. Tadi matematika tentang jam ya, tentang lamanya kegiatan. Kemudian sekarang kita lanjut ke SBDP. SBDP ini ada 2 posisi menari, yaitu ada posisi duduk dan ada posisi berdiri. Nah, dengan menari, tari itu dapat diiringi dengan beberapa alat musik, bisa juga dengan alat musik ritmis. Kemarin sudah Bu Ana jelaskan apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, contohnya apa aja? Contohnya ada gendang, ada tifa, tamborin, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Untuk kalau tidak ada alat musik ritmis, bisa juga kita menggunakan alat musik tradisional yang seperti alat musik ritmis. Misalnya menggunakan galon, menggunakan sendok garpu, seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk pola lantai dan garis yang dilalui penari. Pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari. Contohnya, misalnya nih ada lurus vertikal, berarti lurus panjang. Nah, horizontal itu lurusnya miring seperti ini. Nah, lurus ke samping. Kalau diagonal itu miring. Kalau lingkaran itu ya seperti lingkaran. Bentuk huruf V seperti ini. Bentuk huruf V ya. Seperti itu. Itu untuk SBDP tentang tari. Nah, sekarang untuk PJOK. PJOK ini kita belajar tentang kegiatan tarik menarik. Nah, tarik menarik itu dapat melatih kekuatan otot tangan. Contohnya apa aja? Permainannya ada permainan tarik menarik teman itu, dan mendorong teman, seperti itu permainannya. Apa aja kegiatan tarik menarik yang lain? Banyak sekali. Itu bisa kita dengan tembok, sit up, push up. Nah, seperti sit up tidak ya, push up itu juga kegiatan tarik menarik, mendorong, seperti itu. Oke, cukup sekian dari Bu Ana. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian semua. Yang ini nanti akan bisa Ibu fotokan dan kalian bisa salin ke buku kalian masing-masing, atau seperti ini kalian bisa screenshot. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.